Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan membahas kitab atau membahas masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Langsung saja, qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum qal wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku li shaumi fi sittati mawadi' al-awwal fi ramadan la fi ghayri ala muta'addin bi fitrihi والثاني على تارك النية ليلا في الفرض والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا والخامس على من بان له يوم 30 شعبان أنه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. Qala faslun wa yabtulu sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahdah wa bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Qala faslun al-iftaru fi ramadan arba'atu anwa' wajibun kama fil haidi wan nufasa wa jaizun kama fil musafiri wal marid wala kama fil majnun wa muharram kaman akhara qada'a ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Wa aqsamul iftari arba'atun aidha awwaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah wa huwa ithnan al-awwal al-iftar li khawfin ala ghairihi wa thani al-iftar ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya ramadanu akhar wa thaniha ma yalzamu fihi al-qada' duna al-fidyah wa huwa yakthur kamughma alayhi wa thalithuha ma yalzamu fihi al-fidyah duna al-qada' wa huwa syaikhun kabir wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Thumma qala faslun alladhi la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi sab'atu afrad ma yasilu ila al-jawfi binisyan aw jahl aw ikrah wa bijarayani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li'udrihi wa ma wasala ila al-jawfi wa kana ghubara tariq wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala daqiq aw dubaban ta'iran aw nahwahu. Baik, kita bahas dari yang pertama. Qal wa yajibu ma'al qada'i al-imsaki li-shaum fi sittati mawadhi'. Pembahasan ini adalah pembahasan berkaitan tentang atau hukum, yaitu ada 6 orang atau 6 keadaan di mana seseorang walaupun dia tidak berpuasa tetapi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang puasa tetapi dia tidak dianggap sebagai orang yang puasa. Artinya puasanya tidak apa yang dia lakukan itu bukan puasa, sehingga tetap hari itu dia harus mengqadha puasanya. Nah, dikatakan di sini wa yajibu ma'al qadha, dan wajib wa yajibu ma'al qadha al-imsak. Al-imsak li-shaum, yaitu dia wajib qadha hari itu, tetapi pada hari itu dia wajib pada hari itu walaupun dia tidak puasa tetapi dia juga wajib wajib melakukan apa yang dilakukan orang yang berpuasa, yaitu tidak boleh melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tentu hukum ini hanya berkaitan dengan bulan Ramadan saja. Karena karena untuk menghormati bulan Ramadan. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur. Orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur yang dibenarkan. Artinya semua orang yang tidak berpuasa tanpa udzur yang dibenarkan,
maka dia tetap wajib dia tetap wajib melakukan apa yang dilakukan orang yang berpuasa, dalam artian dia tidak boleh melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa dan nanti wajib untuk mengqadha pada hari itu. Siapakah mereka? Siapakah mereka? Mereka adalah yang pertama di sini dikatakan al-awwal muta'addin bifitrihi, ala muta'addin bifitrihi, yaitu orang yang berbuka puasa tanpa udzur. Orang yang berbuka puasa tanpa udzur. Kemudian wasani ala tarikin niyyah lailan fil fardi, yaitu orang yang lupa niat pada malam hari. Orang yang lupa niat pada malam hari, sehingga ketika sampai terbit fajar dia belum niat, sehingga puasanya pada hari itu tidak sah, karena puasa Ramadan itu harus niat pada malam hari. Nah, tentu kalau misalnya dia sebagaimana yang sudah kita jelaskan di rukun puasa, kalau misalnya dia sudah niat menggunakan mazhab Maliki pada awal bulan, maka puasanya pada hari itu tetap sah menurut mazhab Maliki, tapi nanti tetap diqadha. Atau kalau misalnya dia belum tidak melakukan niat puasa sebagaimana yang sebagaimana dalam mazhab Maliki, yaitu di awal bulan untuk seluruh bulan, maka dia juga bisa melakukan orang yang lupa niat ini melakukan niat walaupun sudah terbit fajar, dengan niat mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan niat puasa itu dilakukan walaupun setelah terbit fajar, selama belum masuk waktu zuhur atau belum tergelincirnya matahari. Tapi tentu puasanya akan jadi sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah, tetapi tidak sah menurut mazhab Syafi'i, maka nanti tetap harus mengqadha sebagaimana dalam madhab Syafi'i. Oke. Nah, itu. Kemudian juga as-salis ala man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Kemudian juga siapa? Orang yang makan sahur dan dia mengira bahwasanya fajar itu belum terbit. Atau waktu subuh belum masuk. Tapi ternyata setelah dia makan sahur, dia baru sadar bahwasanya waktu subuh itu sudah masuk dan fajar itu sudah terbit. Maka orang ini puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah dan dia wajib mengqadha pada hari itu, dan dia tetap tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah warrabi' ala man aftara dhannan al-ghurub wa fabana khilafuhu aidan. Demikian juga bagi orang yang berbuka orang yang mengira bahwasannya waktu berbuka itu sudah masuk, waktu maghrib itu sudah masuk, matahari itu sudah terbenam, ternyata belum terbenam dan dia sudah berbuka puasa. Maka orang ini hari itu puasanya batal. Puasanya batal dan puasanya tidak sah, dan dia tidak boleh, setelah dia mengetahui bahwasannya ternyata waktu maghrib itu belum masuk, maka dia tidak boleh melanjutkan berbukanya itu, tidak boleh melakukan apa yang membatalkan puasa sampai benar-benar maghrib itu sudah waktu maghrib itu sudah masuk atau matahari benar-benar sudah terbenam. Kemudian wal khamis ala man bana lahu yaumu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Kemudian yang kelima adalah orang yang mengira bahwasanya pada hari itu adalah pada hari tanggal 30 Sya'ban, yaitu dia mengira bahwasanya Sya'ban itu sampai tanggal 30. Kemudian pada pertengahan hari yang dia kira itu adalah tanggal 30, baru sampai kabar kepadanya bahwasanya itu adalah tanggal 1 Ramadan.
Begitu dia tahu bahwasanya ternyata itu adalah tanggal 1 Ramadan, maka apa? Maka dia tidak boleh melakukan apa yang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Oke, dan dia wajib mengkodok puasa pada hari itu. Kemudian wasadis ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min matmadatin wastinsyak, yaitu orang yang tertelan air kumur-kumur ketika wudhu, ataupun air istinsyak. Air istinsyak itu air yang dimasukkan ke dalam hidung ketika wudhu, tapi dia melakukannya dengan mubalaghah. Apa maksudnya melakukan dengan mubalaghah? Airnya itu sengaja dia sampaikan ke ujung mulut, walaupun tidak ada niat untuk menelan sampai ujung mulut, atau dia perbanyak airnya, atau dia kumur-kumurnya sampai 4 kali. Demikian juga ketika istinsyak dia perbanyak airnya, atau airnya sengaja dinaikkan ke pangkal hidung. Nah, walaupun tidak ada niat untuk membatalkan puasa. Apabila sampai benar-benar tertelan atau benar-benar masuk ke rongga hidung dalam, maka puasanya batal. Demikian juga semua air yang masuk bukan karena semua air atau segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh yang bukan disebabkan oleh anjuran syariat. Oke. Tapi kalau misalnya disebabkan oleh anjuran syariat, maka tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya tertelan atau tidak sengaja masuk. Contohnya seperti apa? Misalnya orang berkumur-kumur ketika wudhu, itu dianjurkan di dalam syariat. Kalau misalnya orang kumur-kumur ketika wudhu kemudian tertelan, maka tidak batal puasanya. Tapi syariat mengatakan bahwasanya kalau misalnya ketika puasa itu makruh untuk memperbanyak air atau menyampaikan air ke bagian mulut yang bagian dalam. Demikian juga ketika istinsyak. Maka apabila dia melakukan itu, maka dia tertelannya itu bukan karena anjuran syariat, karena dia melakukan sesuatu yang makruh. Sama seperti orang yang kumur-kumurnya sampai 4 kali. Oke, maka puasanya batal. Demikian juga orang yang mandi bukan mandi wajib dan juga bukan mandi sunnah. Kemudian masuk air ke dalam telinganya, maka batal puasanya. Tapi kalau misalnya dia masuk air ke telinga itu karena mandi wajib atau karena mandi sunnah, maka tidak batal puasanya, kecuali kalau misalnya dia mandinya dengan melakukan berenang, maka batal puasanya karena dia bisa mandi dengan menyiram. Oke, karena syariat juga tidak meminta dia mandi dengan cara berenang. Kemudian qol faslun wa yabtulu shaum. Oke, sebelumnya ini. Jadi semua orang yang berbuka puasa, semua orang yang tidak puasa atau puasanya batal, atau puasanya tidak sah dan disebabkan oleh atau tanpa udzur syar'i, maka dia wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa selama hari itu. Ini khusus hukum untuk bulan Ramadan saja. Oke, demikian juga bagi semua orang yang tadinya dia batal puasa itu karena udzur syar'i, karena ada udzur, kemudian udzurnya itu hilang, maka orang yang tidak puasa karena suatu udzur kemudian udzurnya itu hilang, maka maka juga disunnahkan, tidak diwajibkan, tapi disunnahkan juga untuk untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti misalnya anak kecil yang baligh. Dia ketika sebelum baligh dia puasanya sunnah atau dia boleh untuk tidak puasa. Tetapi begitu dia baligh, dia udzur dia untuk tidak puasa itu hilang. Tapi
tapi dia tetap tidak wajib untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi hanya disunnahkan. Demikian juga orang gila yang baru waras, kemudian orang kafir yang baru masuk Islam, kemudian juga orang sakit yang sembuh, orang yang melakukan perjalanan luar kota kemudian sudah sampai di tempatnya, itu mereka semua adalah orang-orang yang tadinya tidak puasa karena suatu udzur, kemudian udzurnya hilang. Nah, ketika udzurnya hilang itu disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian qol faslun wa yabtulu shaum. Nah, kemudian di sini di fasal selanjutnya itu membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, wa yabtulu shaum biridah. Nah, puasa yang perkara-perkara yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah, atau puasa itu batal yang pertama dengan riddah. Riddah maksudnya murtad, artinya melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang tersebut itu menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Perlakuan itu berbentuk ucapan atau tindakan atau keyakinan. Kemudian selanjutnya haid dan nifas. Itu perempuan yang keluar haid dan nifas maka puasanya batal. Demikian juga perempuan yang melahirkan, wawiladah di sini disebut. Nah, kemudian juga yang membatalkan puasa wajununin walau lahdhah, yaitu gila, apabila dia menjadi gila walaupun dalam waktu yang singkat kemudian kembali waras, maka tetap puasanya batal. Demikian juga yang membatalkan puasa adalah bi'igma'in wa sukrin ta'adda bihima'in amma jami'an nahar, yaitu apabila dia pingsan ataupun mabuk dengan sengaja. Pingsan atau mabuk karena disebabkan oleh tindakannya sendiri. Maka puasanya batal apabila pingsannya atau mabuknya itu 1 hari penuh, artinya dari sejak sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Artinya menurut Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya mabuknya atau pingsannya itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, atau pingsannya atau mabuknya itu tidak sampai 1 hari penuh, walaupun disebabkan oleh dirinya sendiri, maka tidak membatalkan puasa. Nah, tetapi kalau menurut Imam Romli itu dia disebabkan oleh dirinya sendiri atau tidak disebabkan oleh dirinya sendiri, selama pingsannya atau mabuknya itu 1 hari penuh, artinya dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Kemudian juga termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke rongga dalam dalam tubuh. Ke rongga dalam tubuh. Ima melalui masuknya itu melalui ke rongga dalam tubuh itu melalui lubang-lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, mata, telinga, kemaluan, depan, belakang, lubang puting susu, itu lubang-lubang yang terbuka, atau masuknya itu melalui lubang yang dibuka, bukan lubang yang terbuka, lubang yang dibuka, misalnya perutnya dibedah, kemudian dimasuki obat atau dimasuki gunting atau dimasuki tangan, maka itu semuanya membatalkan puasa. Tetapi kalau misalnya maka termasuk di dalamnya apabila seseorang masuk sesuatu ke dalam urat nadi atau urat nadi yang biasa dimasuki jarum suntik. Maka jarum suntik apabila masuk ke dalam urat nadi, maka itu berarti masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh, maka itu itu juga membatalkan puasa walaupun tidak melalui lubang yang terbuka, tetapi dengan dimasukkan dia menjadi terbuka.
Nah, kemudian yang termasuk yang membatalkan puasa itu juga apa? Alistiqoah. Alistiqoah itu apa? Alistiqoah itu sengaja mengeluarkan sesuatu dari dalam perut. Sengaja mengeluarkan sesuatu dari dalam perut, ya kan? Dengan apa? Walaupun seperti misalnya lalat tertelan kemudian dia pukul-pukul dada kemudian sampai lalatnya keluar, itu termasuk apa? Itu termasuk istiqoah, yaitu sengaja memuntahkan sesuatu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada lalat masuk atau barang bahaya yang masuk, maka apa? Maka dia boleh mengeluarkannya kalau misalnya takut terjadi bahaya. Nah, kemudian adapun kalau misalnya muntah yang tidak disengaja atau muntah yang bukan sengaja dimuntahkan, oke, seperti yang biasa terjadi pada orang sakit, maka apa? Itu tidak membatalkan puasa. Kemudian termasuk yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani apabila disebabkan oleh sentuhan lawan jenis, sentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan sentuhannya itu kulit dengan kulit, oke, dan keduanya sudah mencapai umur atau sudah mempunyai postur tubuh yang dapat menimbulkan syahwat dari lawan jenis, atau secara singkatnya semua sentuhan yang membatalkan wudhu, semua sentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudhu, maka apabila sampai keluar mani, maka itu membatalkan puasa juga. Maka itu juga membatalkan apa? Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya keluarnya mani itu dengan sentuhan dengan lawan jenis, tapi bukan sentuhan yang membatalkan wudhu, seperti misalnya yang disentuh adalah mahram, atau yang disentuh itu adalah anak kecil, atau yang disentuh itu adalah bukan kulit, misalnya rambut, atau ada penghalangnya, yaitu ada penghalang bajunya, maka itu walaupun keluar mani tidak membatalkan puasa. Kemudian juga termasuk yang membatalkan puasa adalah alistimna. Yaitu apa alistimna? Alistimna itu sengaja mengeluarkan mani dengan tangan ataupun dengan benda lain selain tangan. Itu juga termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian tentu yang sudah kita jelaskan sebelum ini, termasuk yang membatalkan puasa adalah apa? Adalah melakukan hubungan suami istri yang mewajibkan mandi wajib. Kemudian dikatakan di sini al-iftaru qala faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'. Wajib ada 4 macam, atau berbuka di bulan Ramadan itu ada 4 macam kalau dilihat